Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 3 akan membahas materi ijma dan kias. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita kenalan dulu yuk. Ada siapa aja sih di kelompok 3? Yang pertama ada Arvin Salman Prakoso dengan NIM 2152318086. Yang kedua ada Amanda Wahyu Ramadhani dengan NIM 2152311102. Dan yang terakhir ada Aulia Maulanda dengan NIM 2152311119. Yuk langsung aja kita masuk ke materi pertama, yaitu ijma. Ijma menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal, seperti perkataan seseorang yang berarti kaum itu telah sepakat atau sependapat tentang yang demikian itu. Contoh ijma yaitu jual beli madamin atau jual beli hewan yang masih dalam perut. Menurut jumhur ulama tidak diperbolehkan. Alasannya ialah mengandung unsur gharor atau yang belum jelas barangnya. Syarat ijma: 1. Kesepakatan para mujtahid Islam. 2. Ijma harus merupakan hasil kesepakatan seluruh mujtahid meskipun negara dan kebangsaan mereka berbeda. 3. Hendaklah kesepakatan itu berasal dari seluruh ulama mujtahid yang ada pada masa terjadinya masalah fikih dan pembahasan hukumnya. 4. Kesepakatan para mujtahid itu hendaklah harus terjadi sesudah Rasulullah SAW wafat. 5. Kesepakatan itu hendaklah dinyatakan masing-masing mujtahid dengan terang dan tegas pada satu waktu. 6. Hendaklah kesepakatan para mujtahid di atas satu pendapat itu benar-benar sepakat lahir dan batin, bukan formalnya saja. Rukun ijma: 1. Yang terlibat dalam pembahasan hukum syara' melalui ijma tersebut adalah seluruh mujtahid. 2. Mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam. 3. Kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya. 4. Hukum yang disepakati itu adalah hukum syara' yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya secara rinci dalam Al-Quran. 5. Sandaran hukum ijma tersebut secara haruslah Al-Quran dan atau hadis Rasulullah SAW. Macam-macam ijma. 1. Ditinjau dari segi yakin atau tidaknya terjadi suatu ijma dapat dibagi menjadi dua, yaitu A. Ijma qot'i dan B. Ijma sukuti. Yang kedua, ditinjau dari segi cara terjadinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu A. Ijma bayani dan B. Ijma sukuti. Yang ketiga, ditinjau dari segi masa terjadinya dapat dibagi menjadi 5, yaitu A. Ijma sahabat, B. Ijma khulafaur rasyidin, C. Ijma saikhon, D. Ijma ahli Madinah, dan E. Ijma ulama Kufah. Objek ijma ialah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadah ghairu mandoh, ibadah atau ibadah yang tidak langsung ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti bidang muamalat, bidang kemasyarakatan, atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kias menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan, atau mengukur, seperti menyamakan si A dengan si B, karena dua orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama, dan sebagainya. Untuk contoh kias yaitu kias tawaruk terhadap ba'i al-inah, atau menurut Wahbah al-Zuhali, ba'i al-inah adalah pinjaman yang direkayasa dengan praktik jual beli. Adapun syarat kias, yang pertama ashal atau pokok, yang kedua ada far'un atau cabang, yang ketiga ilat, titik persamaan atau alasan.
Kemudian ada rukun kias. Ashal yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nas. Yang kedua, far'u adalah kasus yang akan dicari hukumnya atau disamakan dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Yang ketiga, hukum ashal, yaitu hukum dari ashal yang telah ditetapkan berdasar nas dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada faro' seandainya ada persamaan ilatnya. Yang keempat, ilat, yaitu suatu sifat yang ada pada ashal dan sifat itu yang dicari pada faro'. Kemudian ada macam-macam kias. Yang pertama, pembagian kias dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada furu dibanding pada ilat yang terdapat pada ashal. Yang pertama ada kias aulawi, yang kedua kias musawi, dan yang ketiga kias adwan. Kemudian macam kias yang kedua ada kias berbasis dalalah. Ialah kias di mana ilat yang terdapat pada far'u atau cabang mempunyai hukum yang tidak menuntut adanya kewajiban, tidak seperti ilat yang terdapat pada ashal atau pokok. Macam kias yang ketiga ada kias berbentuk syibih atau menyerupai. Adalah kias di mana ilat yang terdapat pada far'u atau cabang dan dikiaskan kepada dua hukum ashal atau pokok. Kemudian kehujahan kias. Yang pertama, kias bisa menjadi hujah, yang artinya pada dasarnya kias adalah penarikan kesimpulan atau inferensi dari suatu masalah hukum yang telah ditentukan hukumnya. Dan yang kedua, kias bukan menjadi hujah, artinya sebagian ulama Syiah dan segolongan dari Mu'tazilah seperti An-Nazm, juga ulama Zaririyah tidak mengikuti kias sebagai hujah. Sekian materi ijma dan kias, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.